Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asraqal hadits kitabullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah akhwat dan akhwat sekalian, sekarang kita lanjutkan beberapa langkah amaliyah atau petunjuk untuk mendidik anak agar menjadi anak yang soleh atau anak yang solehat. Tadi sudah disebutkan bahwasanya anak itu hendaknya selalu diajak untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Maka berikutnya adalah hendaknya anak itu dididik untuk bergantung kepada dirinya, khususnya dalam perkara-perkara mereka secara khusus. Jadi dari kecil dididik untuk tidak bergantung kepada orang lain. Sebagian orang, khususnya ibu ataupun bapak, semua urusan anaknya dia tangani, dari yang kecil sampai yang paling besar, sampai urusan-urusan yang anak itu sudah sanggup sendiri mengerjakannya. Mandi disediakan air, disabuni, disikat giginya, disampo, kemudian makan disuap, semuanya disediakan. Bajunya diambilkan, dipakaikan lagi baju, pakai kaos, semuanya disediakan. Sehingga akhirnya membuat anak itu selalu bergantung kepada orang tuanya untuk menutupi hajatnya, dan membuat juga menumbuhkan jiwanya untuk malas dan serba enak, sehingga nanti ketika mendapati hal yang sebaliknya, maka ia menimbulkan kesulitan besar. Disebutkan contoh ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, maka Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Maka di antara mereka yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhuma. Persaudarakan, benar-benar bersaudara. Dan itu Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, sesungguhnya saya adalah kaum Ansar yang paling banyak harta. Maka harta itu kita bagi dua, separuh untukku dan separuh untukmu. Sekarang sudah bersaudara. Dan saya punya dua istri. Lihatlah yang paling cantik. Bukan dia yang bagi, tapi disuruh saudaranya yang pilih sendiri. Yang mana yang paling kamu sukai, sebutkan namanya padaku, saya akan talak dia. Kalau saya sudah talak, ya silahkan. Kalau sudah habis masa iddahnya, engkau nikahi. Tapi apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Aina sukukum? Di mana pasar kamu? Maka ditunjukkanlah kepadanya pasar. Akhirnya dia pergi membeli. Tidak lama kemudian dia sudah pulang membawa keuntungan. Ala kulli hal, syahidnya di sini mereka terdidik para sahabat untuk bergantung dengan dirinya. Bayangkan ini sudah dikasih, bukan lagi pakai kupon, minta raskin, bukan lagi pakai donatur, didatangi, tapi memang dikasih, bahkan disuruh memilih, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia ingin yang mulia. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka Abdurrahman tidak mau menjadi tangan yang di bawah, walaupun halal, tapi dia ingin tangan yang di atas. Maka dia cari sendiri, harus capek, cari sendiri, harus berkorban. Tidak mau yang mudah walaupun sudah dikasih.
Ya, semangat untuk berdiri, ya, mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi anak-anak perlu dididik seperti itu. Mampu mandi sendiri, ya mandi. Cebok cuma tinggal diawasi saja. Jangan sampai belum bersih, jangan sampai kalasi. Suruh sikat giginya, ambil saya sikat, bilang sudah, dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak terbiasa, akhirnya nanti kalau besar, urusan yang lebih besar, selalu bergantung pada orang lain. Karena itu masyarakat sahabat menjadi masyarakat yang utama, karena mereka bergantung pada diri mereka masing-masing, tidak menggantungkan kepada saudaranya. Ada yang kasih makan saya kalau begitu tidur saja, ya, tidak mau. Ada yang pergi berjihad, saya tidak usah di belakang saja, tidak. Ada yang pergi belajar, kita pergi kerja saja. Tidak begitu mereka. Mereka berlomba untuk menjadi yang terbaik. Maka Allah memberikan pada mereka hal tersebut, sama-sama menjadi yang terbaik. Yang kaya dengan kekayaannya, yang miskin dengan iffanya, tidak meminta-minta. Tapi manusia sekarang tidak. Tambah kaya tambah kikir, dan sebaliknya yang miskin tambah suka minta-minta. Ya, suka minta-minta. Bahkan kadang-kadang bukan haknya pun diambil. Ya, karena semangat untuk mandiri itu sangat rendah. Karena juga ya, sebagian orang ingin mandiri tapi yang enak-enak. Saya sebenarnya mau mandiri, tapi kalau kerjanya begitu, tidak bisa saya. Saya kerja di kantor baru mau. Kalau menjual ikan, kasihan sarjana pergi jual ikan. Apa yang kasihan? Yang kasihan kalau sarjana tinggal di rumah. Iya. Orang nanti bilang, kenapa sarjana tidur-tidur saya kerjanya? Menunggu jodoh. Ya, kerja sesuai dengan apa yang dimampu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengatakan, kebahagiaan itu dengan keletihan. Keletihan itu adalah kebahagiaan. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang paling letih. Apa maknanya? Ya, sesuai dengan keadaan. Jadi kalau sedikit yang didapat tapi dia letih, maka itu adalah kebahagiaan. Makan ya dengan nasi sendiri, dengan piring sendiri, dengan istri sendiri, tidak perlu istri orang lain, dengan anak sendiri, ya, dengan tempat tinggal sendiri, walaupun ngontrak, daripada di rumah orang tua umpamanya. Walaupun susah, letih, tapi ada kebahagiaan di dalamnya. Kenapa? Jiwa semangat untuk bergantungnya, berdiri di atas kemampuan sendiri. Dan ini berlaku bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang kalau sudah ada anaknya 1-2, ambil pembantu. Tidak bisa saya mencuci sendiri, memasak sendiri. Padahal kalau dia didik sendiri itu keutamaannya luar biasa. Karena setiap ucapannya, gerakannya itu adalah pahala. Apalagi kalau anaknya sendiri. Ya, bagaimana perasaannya kalau orang yang mendidik anaknya, orang yang menyuapi anaknya, sementara dia lihat-lihat. Itu namanya ibu yang tidak punya perasaan. Karena kebahagiaannya ketika dia sendiri yang menyuapi, dia sendiri yang mandikan umpamanya, dia yang bersihkan dan sebagainya. Kecuali kalau sudah di luar kemampuannya atau sakit dan yang lainnya. Karena itu kisahnya namanya istrinya Zubair bin Awam. Zubair tidak punya apa-apa kecuali punya seekor keledai atau kuda. Setiap pagi istrinya harus buat makanan, mengantarkan makanan untuk kudanya, sampai tangannya kelupas dan sebagainya. Tapi dia lakukan karena itulah harta suaminya, walaupun susah. Nah, maka mendidik mengharapkan ya manusia-manusia seperti itu. Nah, itu yang berat. Dan kita juga ya baru bisa berbicara saja karena masih muda, belum ada hasilnya. Tapi kita berbicara ya setiap yang dibaca dan ya mungkin sedikit pengalamannya. Harusnya yang berbicara tentang masalah-masalah seperti ini orang-orang yang sudah tua, sudah punya pengalaman dan punya wawasan yang luas. Nah, kemudian berikutnya, sifat anak kecil itu suka ya mendapatkan pengakuan dan pujian, suka diangkat-angkat sedikit. Maka kadang-kadang anak itu perlu ditumbuhkan sikap seperti itu. Kalau dia punya prestasi,
Bukan supaya dia berlaku ria atau sombong, menimbulkan kesombongan dan sebagainya. Tidak, tapi untuk menumbuhkan semangat supaya bisa lebih bagus. Semangat untuk meningkatkan prestasinya. Jadi umpamanya dia bisa menghafal satu ayat, satu hadis, dipuji. Hari ini kamu bisa hafal, bagus. Besok harus lebih cepat lagi. Bahkan kadang-kadang perlu diberikan rangsangan berupa hadiah tertentu. Saya jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti dia mau menghafal kalau dikasih hadiah. Tetapi sekali-sekali. Umpamanya nanti kalau di akhir tahun bisa naik kelas, bisa hafal ini, Umi belikan sepeda. Kalau belum hafal, belum. Nanti sudah hafal. Tapi sekarang tidak. Setiap datang, Umi sepeda. Sepeda apa? Sepeda balap. Nanti kalau abamu pulang dari sentral, saya bilang, nak tadi minta sepeda. Kenapa tidak mau sekolah kalau tidak sepeda? Jadi kasih rangsangan. Ya karena begitu-begitu saja, sudah belikan saya daripada tidak sekolah. Jadi berikan rangsangan yang bermanfaat. Kamu itu sebenarnya pembalap nomor 1. Kalau tidak ada lawanmu, semua temanmu jalan kaki, kamu naik sepeda. Karena temanmu di sini tidak ada yang belajar hadis, tidak ada yang belajar Quran, kamu hafal, kamu juara 1, nanti saya berikan sepeda. Ya supaya senang, walaupun masih bodoh-bodoh sedikit. Ya ada rangsangan lah begitu. Pendidikan yang baik. Artinya jangan diikuti sekedar mau menyenangkan saja, tapi ada nilai-nilai tarbiyah, pendidikan di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, kisah para sahabat atau nabi mencintai, memuliakan anaknya atau sahabat-sahabatnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambilnya. Karena itu dikatakan Usama ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kesayangannya Nabi. Ya'khudhuhu wal Husain. Husain lebih lagi tentunya karena cucunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahabbahuma, atau kama qala. Ya Allah, saya mencintai keduanya, maka cintailah keduanya karena kecintaannya. Nah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika Aisyah berbicara tentang Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba dia masuk kepada Nabi. Maka Nabi berdiri kepadanya, menciumnya dan memuliakannya. Ya, artinya pemuliaan. Tapi sebagian orang sekarang ketika ada tamunya, ada nanya, minggir kok, belakang. Kalau datang lagi, kalau tidak mau mundur nanti abah pukul, begini dan sebagainya. Jadi ada penghormatan, tidak ada penghargaan. Akhirnya timbul nafsiyah dalam diri anak-anaknya, wah kita ini tidak bisa bergabung dengan abah. Orang lebih disayang daripada kita, masa diangkat tangan mau dipukul-pukul. Ada penghormatan. Harusnya diambil, diberitahu, baru disuruh menyingkir kalau memang mengganggu. Tapi jangan diusir. Itu namanya tidak ada penghargaan. Walaupun anak kecil tidak bisa melawan, tidak apa-apa, tapi itu menimbulkan nafsiyah dalam dirinya. Demikian pula ketika, karena biasanya anak-anak paling suka bertingkah kapan dia tahu ketika ada tamu. Kalau ada tamu pasti minta, saya mau itu, uang, macam-macam. Kenapa ini Umi dan Ali tidak bisa menolak? Cerdik juga dia. Ya, jadi dihormati, diberitahu. Kalau terjadi ya sesudahnya diberitahu. Nanti kalau ada tamu lagi jangan minta begitu, tidak bagus. Tapi jangan diancam-ancam, karena nanti menimbulkan hal yang kurang baik bagi dirinya dan tidak mendidik, bahkan kadang tambah nakal karena merasa tidak diperhatikan, tidak diikuti keinginannya dan sebagainya. Kemudian yang penting juga bagi jiwa anak-anak, bahwasanya anak-anak itu harus selalu diberikan rangsangan, bahwasanya dia akan berhasil atau sukses. Jangan selalu direndahkan, pesimis. Kalau diberitahu anakmu itu bodoh sekali, memang jangan ditanya, tidak bisa apa-apa. Tapi harusnya ya memang bodoh, tapi saya tetap berharap saat Allah membukakan kepalanya sehingga cerdas-cerdas sedikit.
Kalau tidak bisa cerdas banyak, tapi jangan selalu memang tidak bisa nih. Itu namanya pesimis. Apalagi kalau ada anaknya, oh hari ini belum bisa, insyaallah besok bisa. Yang penting belajar lagi, diulang lagi. Jangan dimatikan. Dasar anak bodoh. Apa gunanya kamu sekolah itu? Otakmu disimpan di mana? Begini saya tidak bisa dari dulu. Tambah tidak bisa. Seandainya pun tidak bisa, memang karena kemampuannya itu, ya tetap ada penghormatan kalau dia sudah usahakan. Daripada dia pergi, kalau memang tidak bisa belajar, pergi saya berhenti belajar. Lebih rugi lagi. Tapi kalau dia belajar, kalau memang tidak bisa kan ada pahalanya. Pahala belajar. Tapi kalau pergi, apa nanti yang mau dilakukan? Bisa-bisa yang berbahaya dan merugikan, ya banyak orang. Lebih-lebih, ya bagi kedua orang tuanya. Nah, kemudian hendaknya anak itu juga dilatih menjadi dai kecil, khususnya kalau sudah punya pengetahuan sedikit. Karena kadang-kadang ya dakwah anak-anak itu ya kadang-kadang pada waktu tertentu itu lebih mengena bagi orang-orang tua daripada orang dewasa yang mendakwainya, kan begitu. Dan itu banyak terbukti. Anak-anak yang dididik maunya doa-doa atau hafalan-hafalan yang sedikit atau perkara-perkara yang haram. Ketika pulang di rumahnya mengajari ibu dan bapaknya. Ketika mau masuk WC, ibunya suruh-suruh, ayo cepat masuk, nanti kamu beraki dirimu di pintu. Dia bilang, tunggu saya mau baca doa dulu. Saya kan begitu. Walaupun maunya dia beol di situ, tapi ibunya dapat pelajaran. Anakku tahu doanya, saya belum tahu. Ya kan begitu. Paling tidak ada perasaan penghargaan kepada agama. Oh ini baik sudah. Anaknya dia senang. Iya, disuruh-suruh masuk WC, jangan dulu, kaki kiri dulu. Jangan didorong-dorong. Itu kan namanya penghargaan. Dan di sini ada kisah agak panjang, tadi saya ringkaskan saja. Tatkala Nabi dan sahabatnya berhijrah ke Madinah dan mulai tumbuh masyarakat Islam, akhirnya Islam menjadi jaya dan mulia. Tapi di tengah-tengah kaum mereka itu masih ada di antara mereka yang berada di atas kesyirikan, sisa-sisanya. Di antaranya ada orang yang namanya di sini disebutkan Amr ibnu Jamuh. Ya, tapi anaknya ikut Bayatul Aqabah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bapaknya ini tokoh pada kaumnya, Bani Salimah. Maka karena bapaknya masih musyrik, maka dia buat satu tempat khusus. Di situ disimpan patung-patung. Ya, jadi kerjanya datang di situ, memberikan persembahan. Kalau patung-patungnya itu kotor-kotor, dicuci dan dibersihkan, disimpan lagi. Ya, maka ketika anaknya tadi sudah masuk Islam, namanya Mu'ad dan juga Mu'ad bin Jabal, itu dari sukunya dia. Maka kalau malam, masih muda waktu itu, kalau malam dia mencuri waktu masuk ke kamar itu, kamar patung-patung bapaknya. Diambil itu patung-patung, kemudian dia lempar ke dalam sumur mati yang kotoran-kotoran manusia itu berkumpul di situ. Kepalanya dijungkirkan ke bawah, kakinya di atas, dibalik. Sehingga kalau pagi-pagi Amr melihat, ya apalagi yang terjadi pada sesembahan kita yang tidak ada tempatnya. Dia lihat sudah jungkir balik. Tapi kemudian dia cari lagi, kalau dapat dibersihkan lagi. Kalau sudah jungkir balik, dibersihkan lagi, disimpan lagi di tempatnya. Dia berjanji demi Allah. Jadi walaupun dia marah, mesti bersumpah juga dengan nama Allah. Demi Allah, di hadapan patungnya, kalau saya tahu siapa yang berbuat begini padamu, saya akan celakakan dia. Akhirnya tidur, terjadi lagi begitu, berulang lagi besoknya. Maka sesudah dibersihkan, digantungkan pedang. Pokoknya macam-macam, nanti pedang ini akan membunuh orang itu. Kalau yang melakukan anaknya. Maka suatu saat dia merasa sudah waktunya untuk memberitahu. Anaknya tadi mendatangi bapaknya. Wahai bapakku, seandainya patung ini mampu memang, maka dia bisa membela dirinya, tidak perlu jungkir balik. Apalagi sudah ada pedangnya, ternyata tidak bisa apa-apa. Akhirnya lama-lama dia berpikir juga, akhirnya masuk Islam.
ringkas saya ceritain itu. Artinya di sini kadang-kadang anak itu bisa menjadi dai kecil. Tapi tidak sama orang sekarang ada perlombaan dai kecil. Biasanya tidak pantas. Kenapa mendidik anak untuk hubbuz zuhur, sering suka tampil dan sebagainya, apalagi di hadapan banyak dinilai dan sebagainya. Kalau di antara temannya saja latihan itu tidak apa-apa. Saya kalau di hadapan umum itu umumnya begitu. Walaupun dengan tujuan-tujuan yang ya kadang-kadang mereka menganggapnya itu ya baik saja, tapi itu tidak pantas. Ya.